Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat witir merupakan salah satu ibadah sunnah yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga sholat ini, bahkan hampir tidak pernah meninggalkannya baik dalam keadaan mukim maupun safar. Karena keutamaannya, para ulama menyebut sholat witir sebagai penutup ibadah malam dan penyempurna qiyamul lail. Namun, tingginya keutamaan sholat witir juga menuntut kaum muslimin untuk melaksanakannya dengan benar dan penuh kehati-hatian. Sayangnya, di tengah semangat beribadah, masih banyak umat Islam yang melaksanakan sholat witir tanpa memahami tata cara dan ketentuan syariatnya. Sebagian orang mengerjakannya sekadar menggugurkan kewajiban sunnah, tanpa memperhatikan rukun, niat, waktu, serta adab-adab yang seharusnya dijaga. Padahal, ibadah yang dilakukan tanpa ilmu berpotensi tidak bernilai di sisi Allah, bahkan bisa menjadi sia-sia. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk memahami bagaimana sholat witir yang benar menurut tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di video kali ini, kita akan mengulas beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan sholat witir, yang jika dibiarkan, dapat mengurangi pahala bahkan menyebabkan sholat witir tersebut tidak sah atau sia-sia. 1. Sholat witir tanpa niat yang jelas. Niat adalah ruh dari setiap ibadah, termasuk sholat witir. Dalam Islam, amal yang tampak besar sekalipun bisa menjadi tidak bernilai apabila tidak disertai niat yang benar. Niat bukan sekadar ucapan di lisan, melainkan kesadaran hati yang kuat bahwa seseorang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan mengharap ridhonya. Sayangnya, banyak orang mengerjakan sholat witir hanya karena kebiasaan atau mengikuti orang lain, tanpa benar-benar menghadirkan niat yang jelas di dalam hatinya. Akibatnya, ibadah tersebut kehilangan makna spiritualnya. Kesalahan ini sering terjadi ketika seseorang mengerjakan sholat malam beberapa rakaat, lalu menutupnya begitu saja tanpa menyadari bahwa rakaat terakhir harus diniatkan sebagai witir. Ia mungkin merasa sudah melakukan sholat ganjil, namun lupa bahwa penamaan dan maksud ibadah itu harus dihadirkan sejak awal sholat. Dalam kondisi seperti ini, meskipun bentuk sholatnya tampak benar, namun nilai witirnya bisa gugur karena tidak ada niat yang membedakan antara sholat sunnah mutlak dan sholat witir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis ini merupakan kaidah besar dalam agama Islam. Tanpa niat yang benar, sholat witir hanya menjadi rangkaian gerakan fisik yang tidak bernilai ibadah. Bahkan, sebagian ulama menyebutkan bahwa amal tanpa niat bisa berubah menjadi aktivitas biasa yang tidak memiliki konsekuensi pahala di akhirat. Selain itu, niat juga berfungsi untuk menjaga kehusyukan. Ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa ia sedang mengerjakan sholat witir, maka hatinya akan lebih fokus, lebih tunduk, dan lebih berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, sholat tanpa niat yang kuat sering dilakukan dengan tergesa-gesa, sekadar ingin cepat selesai, dan tidak meninggalkan bekas keimanan dalam hati. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap muslim untuk membiasakan diri menghadirkan niat sebelum memulai sholat witir. Tidak perlu dilafalkan, tetapi cukup ditanamkan dengan penuh kesadaran bahwa sholat ini adalah witir, penutup ibadah malam, dan dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat yang benar, sholat witir akan menjadi ibadah yang hidup, bermakna, dan penuh pahala. 2. Mengerjakan witir dengan jumlah rakaat yang tidak sesuai tuntunan. Sholat witir memiliki kekhususan yang membedakannya dari sholat sunnah lainnya,
yaitu jumlah rokaatnya harus ganjil dan tata caranya mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, dalam praktiknya, banyak kaum muslimin yang mengerjakan witir dengan jumlah rokaat yang tidak sesuai sunnah, baik karena ketidaktahuan maupun karena mengikuti kebiasaan yang sudah mengakar di masyarakat. Kesalahan ini sering dianggap sepele, padahal menyangkut keabsahan dan kesempurnaan ibadah. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah mengerjakan witir 2 rokaat saja tanpa 1 rokaat penutup. Padahal, 2 rokaat bukanlah witir, karena witir secara bahasa dan syariat berarti ganjil. Kesalahan lainnya adalah mengerjakan 3 rokaat witir dengan cara yang persis sama seperti sholat maghrib, yaitu duduk tahiyat awal pada rokaat kedua dan tahiyat akhir pada rokaat ketiga. Cara ini secara tegas dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh berbagai cara witir: 1 rokaat, 3 rokaat, 2 rokaat salam lalu 1 rokaat, atau langsung 3 rokaat tanpa duduk di tengah, 5 rokaat, 7 rokaat, hingga 9 rokaat. Semua contoh ini menunjukkan fleksibilitas jumlah rokaat, namun tetap dalam koridor sunnah. Yang tidak dibenarkan adalah mengada-adakan bentuk ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh beliau. Kesalahan dalam jumlah dan tata cara witir sering terjadi karena ibadah dilakukan berdasarkan tradisi, bukan ilmu. Banyak orang mengerjakan witir seperti yang diajarkan orang tua atau lingkungan sekitar tanpa pernah bertanya apakah cara tersebut sesuai dengan sunnah atau tidak. Padahal, dalam Islam, standar kebenaran ibadah bukanlah kebiasaan mayoritas, melainkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, setiap muslim perlu meluangkan waktu untuk mempelajari tata cara witir yang benar. Mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya soal pahala, tetapi juga bukti ketaatan dan cinta kepada beliau. Dengan mengerjakan witir sesuai tuntunan, kita menjaga ibadah dari kesalahan yang bisa menghilangkan nilainya dan memastikan bahwa sholat witir benar-benar menjadi penutup malam yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Membaca doa kunut tidak pada tempatnya. Doa kunut dalam sholat witir merupakan amalan sunnah yang sering disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin. Banyak orang mengira bahwa kunut adalah bagian yang wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Sehingga jika tidak kunut, witir dianggap kurang atau bahkan tidak sah. Pemahaman seperti ini muncul karena kurangnya pemahaman terhadap dalil dan perbedaan pendapat ulama dalam masalah kunut witir. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa kunut witir hukumnya sunnah, bukan rukun dan bukan pula syarat sah solat. Artinya, jika seseorang meninggalkannya, baik sengaja maupun tidak, maka solat witirnya tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi. Namun, kesalahan terjadi ketika kunut diposisikan seolah-olah lebih penting daripada rukun-rukun solat itu sendiri. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah membaca kunut pada tempat yang tidak tepat. Sebagian orang membacanya sebelum ruku tanpa dasar yang kuat, atau membacanya dengan keyakinan bahwa hanya satu posisi saja yang benar dan selain itu salah. Padahal, para ulama menjelaskan bahwa kunut witir pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dengan beberapa variasi, meskipun pendapat yang paling kuat adalah setelah ruku. Selain tempat, lafaz kunut juga sering menjadi sumber kekeliruan. Ada yang membaca kunut dengan lafaz yang tidak diajarkan, dicampur dengan doa-doa panjang yang tidak relevan, bahkan dibaca dengan suara yang terlalu keras dan memberatkan makmum. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kunut dengan lafaz yang ringkas, penuh makna, dan tidak berlebihan. Oleh karena itu, sikap yang benar dalam masalah kunut witir adalah bersikap ilmiah dan toleran. Mengamalkan kunut sesuai sunnah adalah kebaikan, namun meninggalkannya bukanlah kesalahan. Dengan memahami posisi kunut secara proporsional, kita terhindar dari sikap berlebihan yang dapat merusak kesempurnaan ibadah dan persatuan umat. 4. Mengerjakan witir setelah terbit fajar tanpa uzur. Waktu merupakan syarat penting dalam sahnya solat, termasuk solat witir. Waktu witir dimulai setelah solat Isya dan berakhir dengan terbitnya fajar. Kesalahan yang sering terjadi adalah mengerjakan witir setelah azan subuh dengan alasan belum solat subuh. Padahal patokan berakhirnya waktu witir adalah terbitnya fajar,
bukan pelaksanaan sholat subuh. Sebagian orang sengaja menunda witir hingga mendekati subuh, namun ketika tertidur atau lalai, akhirnya mengerjakannya setelah fajar terbit. Jika hal ini dilakukan tanpa uzur syar'i seperti lupa atau tertidur, maka witir tersebut tidak lagi berada dalam waktunya. Dalam kondisi seperti ini, sholat tersebut tidak dihitung sebagai witir, meskipun bentuknya sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jelas memerintahkan agar witir dijadikan sebagai penutup sholat malam. Ini menunjukkan bahwa witir harus berada di akhir waktu malam, sebelum fajar. Jika dikerjakan setelah fajar, maka ia tidak lagi berfungsi sebagai penutup malam, melainkan hanya sebagai sholat sunnah biasa yang kehilangan keutamaan khusus witir. Namun, Islam adalah agama yang adil dan penuh rahmat. Jika seseorang tertidur atau lupa hingga masuk waktu subuh, maka ia boleh mengqada witir setelah subuh atau di siang hari dengan cara tertentu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Yang menjadi masalah adalah ketika witir ditunda dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan. Karena itu, setiap muslim hendaknya bijak dalam menentukan waktu witir. Jika khawatir tidak bangun malam, maka witirlah di awal malam. Namun jika yakin bisa bangun, maka witir di akhir malam lebih utama. Dengan menjaga waktu witir sesuai tuntunan, kita menjaga ibadah dari kesia-siaan dan memastikan pahalanya tetap utuh. 5. Mengerjakan witir lebih dari sekali dalam satu malam. Sholat witir berfungsi sebagai penutup ibadah malam, sehingga secara syariat hanya boleh dikerjakan satu kali dalam satu malam. Kesalahan yang sering terjadi adalah mengerjakan witir lebih dari satu kali. Biasanya karena ketidaktahuan terhadap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang adanya 2 witir dalam satu malam. Kesalahan ini sering dialami oleh orang yang witir bersama imam di masjid. Lalu ketika bangun malam ia ingin kembali menutup sholat malamnya dengan witir. Ia merasa bahwa setiap sholat malam harus ditutup dengan witir, padahal ia sudah melakukannya sebelumnya. Niatnya baik, tetapi caranya tidak sesuai sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas bersabda bahwa tidak ada 2 witir dalam satu malam. Hadis ini menjadi dalil kuat bahwa witir tidak boleh diulang. Jika seseorang ingin menambah sholat malam setelah witir, maka ia cukup menambah sholat sunnah 2 rakaat tanpa mengulang witir. Para ulama memberikan solusi yang bijak bagi orang yang ingin tetap witir di akhir malam meskipun sudah ikut witir bersama imam. Caranya adalah dengan menambah 1 rakaat setelah imam salam, sehingga witirnya menjadi genap. Dengan demikian, ia masih bisa witir kembali di akhir malam tanpa melanggar sunnah. Kesalahan mengulang witir menunjukkan pentingnya ilmu dalam beribadah. Niat baik saja tidak cukup jika tidak dibimbing oleh tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari kita jaga sholat witir kita agar tetap satu dalam satu malam, sesuai sunnah, sehingga ibadah malam kita benar-benar sempurna dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat witir adalah ibadah yang ringan secara jumlah rakaat, namun besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dikerjakan dengan benar. Sebaliknya, kesalahan dalam niat, waktu, tata cara, dan pemahaman dapat menjadikan sholat witir kehilangan keutamaannya, bahkan berpotensi sia-sia. Oleh karena itu, memahami tuntunan sholat witir merupakan bagian dari menjaga kualitas ibadah kita. Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya kita tidak hanya bersemangat dalam beribadah, tetapi juga berusaha menyesuaikan ibadah tersebut dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah yang benar bukan hanya soal banyaknya amalan, tetapi sejauh mana amalan tersebut sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memahami kesalahan-kesalahan dalam sholat witir ini, kita dapat memperbaiki ibadah malam kita dan meraih pahala yang sempurna. Mari kita jadikan sholat witir sebagai penutup malam yang penuh kehusyukan, keikhlasan, dan ittiba kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.